Baik, kami dari kelompok 5 akan mewawancarai petugas perpustakaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kaila Lima Putri. Dan saya Karin Karafifa Karimah, absen 28. Dan saya Maisara Jira Zahra, absen 19. Saya Ahdan Judul Haq dari absen 1. Dan saya Firdaus Putra Oscar. Perkenalkan, nama saya Konita Rafifa Karimah dari kelas 11 IPS 1 absen 28. Di sini saya akan mewawancarai dengan Mas siapa? Saya Leo. Mas Leo. Oke. Jadi yang pertama, apakah tugas Mas Leo di perpustakaan? Saya di sini sebagai petugas sirkulasi, peminjaman dan pembelian buku. Lalu sejak kapan Mas Leo menjadi petugas di perpustakaan ini? Di sini sejak tahun 2022. Jadi fokus ya. Lalu apa tantangan Mas Leo menjadi petugas perpustakaan di sini? Yang tentunya tantangannya itu melayani siswa ya, beragam karakter itu juga jadi pastikan satu tantangan bagaimana melayani. Lalu semenjak Mas Leo ini menjadi petugas, hal apa saja yang paling menyita waktu dan pikiran Mas Leo? Dalam hal menyiapkan buku peminjaman untuk mata pelajaran yang per tahun. Untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu lumayan berat kerja. Selain mencatat kedatangan, apalagi tugas Mas Leo di perpustakaan? Di sini saya selain sirkulasi saya juga ikut bantu ini sebagai pengelola pelayanan perpustakaan, juga untuk pembersihan perpustakaan itu kami sendiri dari petugas. Lalu ada berapa petugas perpustakaan di sini? Nah, di sini ada 2 petugas, saya dengan Wiin, juga ada 1 kepala perpustakaan itu Bisita. Apakah perpustakaan ini sudah menyediakan layanan digital? Untuk saat ini belum ada, cuman kemarin sudah pernah ada. Bagaimana cara melayani pengunjung yang ingin membaca buku di perpustakaan ini? Biasanya prosedurnya itu dipersilakan untuk ngisi presentasi dulu ya. Dan setelah itu bisa langsung aja ambil buku yang sudah dibaca, menuju ke meja baca yang sudah ada. Berapa lama batas waktu peminjaman buku tersebut? Untuk batas waktu kita tidak ada prosedur ya. Untuk batas harusnya 1 minggu, 2 minggu, tapi kita bebaskan selama itu dipakai silakan. Apakah ada jadwal khusus untuk meminjam atau mengembalikan buku? Saat ini masih belum ada. Kelas masih belum ada. Apa yang harus dilakukan jika bukunya itu hilang atau rusak? Kami memberi sanksi kepada siswa yang meminjam buku. Bagaimana buku kembali jika dalam kondisi rusak atau hilang, siswanya harus tanggung jawab untuk mengganti bukunya. Apa manfaat perpustakaan kelas ini bagi para siswa? Perpustakaan kelas tentunya sangat bermanfaat ya bagi siswa. Selain ada literasi digital, tentunya fisik buku juga perlu dalam menunjang pembelajaran juga seperti itu. Bagaimana cara menyusun buku itu agar cepat ditemukan? Nah, di sini disusun berdasarkan jenis ya. Kita juga menyusun berdasarkan nomor DDC, jadi kelihatan jenis sains atau buku bacaan umum seperti itu. Oke baik, jadi untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahdan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahdan, ingin melanjutkan pertanyaannya dari Konita. Untuk yang pertama, apakah ada program khusus seperti literasi yang dilakukan rutin di perpustakaan ini? Ada, jadi setiap bulan itu ada jadwalnya dari kelas 1 hingga kelas 3 sama. Apa perbedaan di setiap ruangan di perpustakaan ini? Dibedakan antara ruang baca, ruang koleksi buku, juga ada ruang audiovisual. Jadi sesuai fungsi masing-masing. Untuk selanjutnya, apa kendala yang sering ditemui dalam mengelola koleksi buku? Kendalanya itu banyak sekali buku-buku yang punya nomor double ya. Jadi itu juga ada kondisi fisik buku yang ditemukan ternyata rusak karena tersimpan terlalu lama atau bagaimana. Di mana tempat koleksi buku yang paling banyak diminati? Biasanya ada di tempat koleksi buku novel, itu paling banyak dikunjungi mahasiswa, paling banyak dicari. Selanjutnya, apa harapan pengelola perpustakaan kelas agar siswa lebih rajin membaca? Harapannya siswa ini bisa memperhatikan bagaimana literasi terhadap buku fisik itu juga sangat penting.
Jadi bisa diseimbangkan antara membaca atau literasi melalui handphone atau media sosial atau digital, juga bisa melalui buku fisik seperti itu. Selanjutnya, apakah ada rencana menambah rak atau buku ke depannya? Kedepannya tentu ada, nanti akan dipersiapkan bagaimana menata ruangan yang baik, dan mungkin itu akan ada rak baru. Untuk selanjutnya, bagaimana prosedur pendaftaran anggota perpustakaan sekolah ini? Ketika sudah ada siswa bergabung di SMA 1, tentunya itu otomatis langsung menjadi anggota dari perpustakaan. Kami langsung berikan data sehingga setiap siswa baru bisa langsung meminjam buku atau menikmati fasilitas dari perpustakaan. Baik, Mas. Terima kasih. Mas. Ya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Putra. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya. Bagaimana cara Anda menyesuaikan koleksi perpustakaan dengan kurikulum sekolah? Tentunya setiap kali ada pendataan ya, kami dari perpustakaan itu akan terus mengusulkan bagaimana koleksi buku di sini sesuai dengan kurikulum yang sudah atau digunakan di dalam pemerintah seperti itu. Baik, Mas. Selanjutnya kita diberi kesempatan. Perubahan apa yang paling Anda inginkan di perpustakaan sekolah ini? Tentunya saya ingin jika ruangan perpustakaan ini bisa jadi tempat yang nyaman bagi siswa ya, untuk belajar, dan juga perpustakaan bisa terus memfasilitasi bagaimana koleksi buku di sini bisa lengkap sesuai dengan minat baca siswa. Begitu. Baik, selanjutnya, menurut Masnya, apa tantangan terbesar dalam menumbuhkan minat baca siswa pada zaman sekarang? Karena tingginya menggunakan teknologi, siswa itu sudah lebih mengabaikan bagaimana buku fisik itu juga penting informasinya. Mereka lebih memilih sumber informasi melalui digital. Itu merupakan tantangan saya, dan saya juga berharap siswa tetap bisa menggunakan buku fisik yang ada. Baik, selanjutnya, ada berapa jenis buku di perpustakaan ini? Beragam jenis di sini, mulai dari buku bacaan umum, novel atau buku pelajaran, buku saya juga ada untuk kelompok atau juga tersendiri. Baik, selanjutnya, buku di perpustakaan dikelompokkan berdasarkan apa saja? Di sini dikelompokkan berdasarkan DDC ya. DDC itu aturan cara menyusun buku, bagaimana mengolah buku dari identitas bukunya sesuai dengan jenis-jenisnya. Mulai dari buku IPA, IPS, agama, filsafat maupun buku novel. Itu sudah ada kategori masing-masing. Baik, terima kasih banyak, Mas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maisa. Saya Maisa Najla Zahra dari kelas PPS 1. Selanjutnya akan melanjutkan dari pertanyaan Putra. Berapa kali perpustakaan dibersihkan dalam seminggu? Tidak ada jadwal tertentu ya. Selama perpustakaan terlihat kotor, pasti akan harus dibersihkan seperti itu. Kapan terakhir kali menggantikan perlengkapan perpustakaan? Kami tentunya mengerti peralatan perpustakaan itu sekali. Bagaimana yang rusak itu kami data dan kami usulkan untuk penggantian peralatan yang baru. Tolong jelaskan pada kami apa saja piala yang ada di Iya. Di sini kalau piala sudah tersedia, cuma untuk kualitas itu sudah banyak saja. Ada juga cenderamata dari beberapa instansi yang bekerja sama dengan perpustakaan itu ada tersimpan di sini. Kapan terakhir kali buku diperbarui? Setiap setahun sekali ya, itu biasanya di bulan Mei, Juni atau Juli. Bagaimana cara mengetahui jika ada buku yang hilang atau rusak? Semua buku yang ada di sini tercatat ya di sistem. Jadi bagaimana buku itu terpinjam itu kita tahu bagaimana siswa itu meminjam selama kurang waktu berapa. Apakah buku itu hilang atau rusak itu juga bisa terpantau